Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. Hai teman-teman, udah lama ya gak ada video. Tapi pas sih, video tentang hacker kita yang part 1 tembus 1 juta views lebih. Jadi, sesuai janji kita ya, bakal ada yang part 2. Yaudah langsung aja ya. Soalnya kali ini Pantasnya Aja akan membahas hacker Indonesia kelas dewa part 2. Oh iya, di urutan pertama video ini akan lebih jelas karena ada teknik yang digunakan hacker Indonesia untuk menjahili targetnya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. 6. ESA Cyber. Selain Snaxer, seorang peretas lain dari Indonesia juga pernah menjahili situs KPU pada tahun 2014. Dia adalah Erza Julian atau lebih dikenal dengan inisial di dunia maya dengan nama ESA Cyber. Dia merupakan peretas paling muda yang berhasil membobol website KPU dengan mudah. Dan kemudian mengubah tampilannya sehingga membuat admin kewalahan untuk mengembalikan situsnya kembali seperti semula ya. Nah, Erza kemudian menuliskan pesan kepada admin bahwa dialah yang melakukan aksi tersebut dan mencantumkan alamat email, Facebook, dan Twitter di tampilan defacingnya. Kemudian, KPU akhirnya meminta Erza untuk mengembalikan situs kpu.go.id menjadi normal kembali. Lalu, ESA Cyber ini mengembalikan situs KPU setelah ada permintaan resmi dari pihak KPU-nya. Tapi, admin tidak dapat informasi apakah setelah mengembalikan situs KPU, Erza sempat dipanggil atau tidak untuk menghadap ke pihak berwajib. Nah, yang banyak diketahui, Erza merupakan salah satu anggota grup dari hacker terkenal di tanah air, yaitu grup hacker manusia biasa tim, serta anggota dari Anonymous. Nah, siapa sih yang gak kenal Anonymous? Lima. Wildan Yani Asari. Wildan Yani Asari alias Yayan adalah hacker asal Jember, Jawa Timur. Wildan bukanlah pakarnya di bidang teknologi informatika. Dia hanya lulusan SMK dan seorang teknisi sekaligus penjaga warnet milik saudaranya. Pada 11 April 2013, Wildan menjalani persidangan dikarenakan aksinya yaitu meretas situs milik Pak SBY dengan meninggalkan sebuah tulisan di websitenya yaitu Jember Hacker Team. Padahal hanya dia sendiri yang meretas tanpa bantuan orang lain loh. Nah, aksi ini dilakukan dari pertengahan 2012 hingga 8 Januari 2013. Dan aksinya itu dilakukan di warnet tempat dia bekerja ya, yang menjadi OP warnet sekaligus teknisinya. Cara meretas Wildan sangatlah panjang, kita tidak bisa jelaskan di video ini. Namun kita cantumkan link di deskripsi yang bisa kalian baca. 4. Himei7. Siapa yang tidak kenal dengan legend hacker asli Indonesia yang sudah diakui citranya sebagai defacer karena telah meretas ratusan ribu blog dan situs di seluruh dunia? Yap, dia adalah Himei7. Mungkin bagi orang awam, nama Himei7 adalah suatu identitas asing yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Tapi tahukah Anda bahwa seorang pemilik di balik inisial Himei7 ini cukup diperhitungkan keahliannya dalam melakukan peretasan dalam level atas? Dia merupakan seorang defacer handal yang pernah mengacak-ngacak situs blogging dan WordPress beberapa tahun lalu. Bahkan di tahun 2001 silam, Himei7 pernah melakukan defacing terhadap lebih dari 5.000 website hanya dalam waktu 2 hari saja. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai Master of Mass Defacer. Menurut perkiraan banyak orang yang berkecimpung dalam dunia hacking, Himei7 adalah seorang peretas yang pernah kuliah di salah satu universitas negeri di Malang, Jawa Timur ya, di jurusan Diskomfis atau Dikavi. Dia kerap aktif di berbagai forum dan grup chat MIRC atau Internet Relay Chat dengan nickname berbeda-beda. Dan kerennya, IBM merupakan situs pertama yang berhasil dia lumpuhkan. 3. XSVS Hacker. Seperti halnya Himei7, seorang peretas handal asal tanah air lainnya berinisial XSVS Hacker juga pernah melakukan aksi yang membuat banyak pemilik website kelabakan. Seperti yang pertama, meretas database NYPD di tahun 2011. 2. Melakukan defacing lebih dari 430.000 situs di seluruh dunia. 3. Meretas database game Zynga yang poker tuh. Nah, yang keempat, membobol server situs kepresidenan Israel. Sebenarnya masih banyak lagi aksi yang dilakukannya, tapi admin nggak tahu nih.
Ya walaupun identitas asli XSVS hacker belum diketahui sampai sekarang, namun pihak FBI terus mencarinya dari tahun 2011 hingga kini karena telah mengambil data-data penting dari server CIA dan NYPD. Menurut beberapa forum underground, XSVS hacker adalah salah satu anggota hacktivis terkenal di dunia yang kabarnya bernama asli Sandi Afrian. Indonesia banget kan namanya? Akan tetapi kebenaran mengenai namanya tersebut masih menjadi simpang siur. Tapi keren sih ilmunya ya. Dua. ABS. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan banyaknya demo yang dilakukan oleh mahasiswa atas tolak revisi RUU KUHP. Tidak luput dari tulisan-tulisan yang dibawa mahasiswa saat demo. Ada nih salah satu aksi hacker Indonesia yang mendeface situs Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri ya, pada 22 September lalu dengan motif hanya mengetes kemampuan IT-nya. Dia menjelaskan motifnya yaitu menguji kepiawaiannya dalam penetration test terhadap situs-situs yang lemah keamanannya dan mengambil informasi yang ada dengan menggunakan metode defacing VSFIPD. Ya, dia disebut polisi dengan inisial nama ABS. Dengan usia 21 tahun nih, sama kayak gua gitu loh. Nah, ABS ditangkap pada 24 September 2019 dan dikatakan oleh salah satu anggota Bareskrim begini. Tersangka adalah peretas sekaligus aktivis defacer yang kerap kali mengutarakan rasa ketidakpuasannya terhadap kerentanan suatu cyber security dan terhadap situasi negatif yang sedang berkembang belakangan ini. ABS dengan nickname Security 007 memiliki situs website yang menyediakan informasi atau tutorial hacking dari mengubah tampilan suatu website sampai mengambil datanya. Dan juga selama 2 tahun ini, ABS telah melakukan peretasan ke 600 situs, baik dalam maupun luar negeri. Dan pada akhir setelah penangkapan ABS dijatuhi hukuman ancaman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Adapun barang bukti yang diamankan antara lain yaitu sebuah laptop warna merah, 1 buah handphone, 1 buah KTP, 1 buah perangkat modem, router atau wifi. Router wifi ya maksudnya. Tapi mungkin setelah aksi ini dan menjalani hukumannya, ABS kemungkinan akan dipekerjakan di Badan Cyber Indonesia. Mungkin ya. Satu. BBA. Setelah terdengarnya berita tentang hacker ABS, ada lagi nih Indonesia yang dibohkan dengan salah satu hacker Indonesia kelas dewa lainnya, yaitu hacker berinisial BBA, usianya 21 tahun lagi. Dan dia ditangkap oleh pihak berwajib karena melakukan peretasan ke server perusahaan Amerika dengan menggunakan metode ransomware. Kita jelasin aja ya kerja ransomware yang dilakukan BBA. Ya, pertama, BBA mempelajari dulu karakter perusahaan yang akan dia jadikan target peretasan. Yang kedua, BBA menyebarkan ke 500 akun email ke perusahaan-perusahaan yang akan menjadi targetnya dan isi di dalam emailnya yaitu link. Itu merupakan link CryptoLocker. Nah, ketiga, kemudian jika salah satu karyawan dari perusahaan mengklik link tersebut, maka sistem mail server sebuah perusahaan di USA akan terenkripsi oleh CryptoLocker tersebut. Yang keempat, kemudian dalam layar monitor korban akan muncul pesan. Apabila korban tidak memperdulikan pesan tersebut, data-data korban akan terhapus dalam waktu 3 hari. Dan korban diminta menghubungi email si peretas ya, nih emailnya. Yang kelima, BBA dapat meminta bayaran berupa mata uang virtual yaitu Bitcoin ke akun walletnya jika perusahaan tersebut tidak mau data dalam servernya dihapus oleh BBA. Diketahui, selama 5 tahun menjadi hacker dengan modus ransomware, BBA mampu meraup untung sebanyak 300 Bitcoin atau sekitar 31,5 miliar rupiah. Keren ya, dia melancarkan aksinya dari tahun 2014 dengan belajar secara otodidak atau belajar sendiri, yaitu melalui situs-situs dan buku-buku. Dan juga selain meretas atau defacer, dia juga seorang carder yang melakukan carding atau menggunakan kartu kredit orang untuk berbelanja ataupun memperjualbelikan kartu kredit. Dan pada akhirnya BBA dikenai hukuman yang sama dengan ABS, yaitu 10 tahun penjara dengan barang sitaan yaitu motor Harley Davidson, laptop, handphone, dan komputer. Nah, itu dia hacker Indonesia kelas dewa part 2. Oh iya, yang bisa kita ambil pelajaran sekali lagi itu ilmunya ya teman-teman, bukan tindak kriminal mereka. Sekriminal-kriminalnya mereka tetap orang yang mau belajar dan pintar.
Kalau tidak mau belajar, pasti tidak akan bisa melakukan semua itu. Pokoknya, ilmunya itu sangat berguna kalau bisa kalian pakai dengan baik.